Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rodotus Hafiyahya dengan NIM 1312300158. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 7 kelas Perancangan Perundang-undangan D dengan dosen pengampu Bapak Tommy Michael SHMH. Di sini kami ingin mempromosikan rancangan undang-undang kami, yaitu Perlindungan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga atau PRT. Selamat menyaksikan. Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja rumah tangga tidak termasuk ke dalam kelompok pekerjaan formal di sektor ekonomi, karena pekerja rumah tangga tidak digaji oleh pengusaha, melainkan oleh majikan. Dengan kata lain, pekerja rumah tangga menjadi pekerjaan yang bukan pekerjaan, karena hak dan kesejahteraannya tidak dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Padahal, jika kita melihat pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang rentan terhadap eksploitasi dan juga kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, bahkan kekerasan seksual. Sampai dengan hari ini, masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sejumlah lebih dari 4 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk bekerja sebagai seorang PRT itu besar. Hal ini juga kemudian berhubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT. Berdasarkan data yang diambil dari Jala PRT, bahwa pada tahun 2021 sampai 2024 terdapat lebih dari 3.000 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, ada juga data dari Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2005 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual hingga 2.344 kasus. Tentu saja kasus-kasus ini belum termasuk kasus-kasus yang terjadi di tahun 2024 sampai dengan 2025, di mana pasti terjadi peningkatan jumlah kekerasan yang tidak main-main. Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga didominasi oleh kekerasan psikis, fisik, dan juga ekonomi. Untuk dapat mengetahui seperti apa fakta lapangan, kami melakukan wawancara terhadap pekerja rumah tangga sehingga kami dapat mengetahui apa yang dialami oleh para pekerja rumah tangga, karena kami menilai bahwa sudah saatnya pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan, sehingga harus dilindungi oleh negara dan dijamin kesejahteraannya. Wawancara yang kami lakukan terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Sebagai bukti tambahan, perlunya undang-undang yang mengatur terkait pekerja rumah tangga yang pada prinsipnya sudah layak dimasukkan ke dalam kategori pekerjaan. Nah, tentu saja baru-baru ini terjadi sebuah kasus yang sangat buruk, di mana kasus ini harusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua, di mana seorang asisten rumah tangga atau seorang pekerja rumah tangga
tangga yang berinisial I asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, diduga mengalami penganiayaan berat oleh majikannya di Batam, Kepulauan Riau, di mana korban tidak hanya dipukuli hingga babak belur, tetapi juga dipaksa untuk memakan kotoran anjing dan meminum air pari. Jauh-jauh merantau dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menjadi asisten rumah tangga di Batam, Intan tak pernah menduga akan mendapat majikan yang begitu kejam. Rumah mewah di permukiman elit ternyata tak menjamin penghuninya punya hati yang pemurah. Lebih dari 1 tahun bekerja, Intan justru menjadi korban penganiayaan sang majikan bersama asisten rumah tangga lainnya hingga babak belur dan harus dirawat di rumah sakit. Beragam perlakuan tak manusiawi diterimanya jika sang majikan tak puas dengan hasil kerjanya. Tak sekadar potong gaji atau dianiaya, Intan bahkan dipaksa memakan kotoran anjing peliharaan hingga meminum air parit. Kekejaman sang majikan baru terungkap dan ditangkap polisi setelah korban memberanikan diri menghubungi keluarganya di kampung dengan meminjam ponsel tetangga. Rangkaian pemukulan itu terjadi sepanjang kurun waktu dia bekerja. Bahwa korban pernah diminta untuk makan kotoran binatang. Korban ini setiap ada kesalahan, telat bangun, telat salah iris daging dan lain sebagainya, itu ada denda potongan, berapa gaji dan lain-lain, dan itu tercatat di buku. Sang majikan dan asisten rumah tangga yang ikut menganiaya korban jadi tersangka. Kini keduanya dijerat Undang-Undang KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Ini aku nggak tahu. Apa nak karena tahu karena ibu saku. Ini mau meluruskan kejadian ya, itu setelah kami sampai di sana kondisi seperti ini sekarang. Nah, ada emosi ini kan saya karena tahu karena ibu saku. Jujur kalau baru jujur kecilnya kamu. Aku tidak tahu loh. Selamat siang. Selamat sore Bapak Ibu. Ada ya. Saya ngomong dari hati aja Pak, berita dari hati aja. Artinya begini, anak ini kan udah begini dalam keadaan seperti ini. Oke, nanti dibuktikan aja di sana. Saya Kasus ini sekali lagi harusnya membuka mata kita bahwa betapa perlunya atau betapa jelasnya urgensi adanya Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga. Karena jika kita melihat selain daripada kasus kekerasan dan alasan-alasan lainnya, kalau kita berbicara soal jasa, sebenarnya pekerja rumah tangga ini itu mempunyai jasa yang besar sekali untuk membantu memperlancar kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap rumah yang ada di perumahan elit pasti menggunakan jasa pekerja rumah tangga, bahkan membutuhkannya. Nah, oleh sebab itu kami berharap dengan adanya rancangan undang-undang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan pekerja rumah tangga dapat memantik semangat kita sekalian, dapat membuka mata dan pandangan kita bahwa ya pekerja rumah tangga ini sudah layak
untuk bisa dianggap sebagai pekerjaan, sehingga hak-haknya itu perlu dilindungi, mulai dari upah, jam kerja, dan hal lainnya yang akan kami bahas lebih lanjut di dalam undang-undang kami. Adapun maksud dari rancangan undang-undang mengenai perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak-hak pekerja bagi pekerja rumah tangga, serta terdapat pula tujuan dari rancangan undang-undang ini untuk yang pertama memberikan kepastian hukum terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang dilindungi. Lalu yang kedua, memberikan dasar bagi pemenuhan hak dan kewajiban pekerja rumah tangga oleh pemberi kerja. Yang ketiga, memberikan jaminan perlindungan kerja bagi pekerja rumah tangga. Dan yang keempat, mencegah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga. Selanjutnya masuk pada penjelasan mengenai beberapa hal yang kami atur dalam rancangan undang-undang. Kami mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga yang dilindungi oleh negara, yaitu yang pertama, menerima upah yang layak dan dibayarkan tepat waktu. Yang kedua, memperoleh waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu cuti yang manusiawi. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Yang keempat, memperoleh akses terhadap jaminan sosial dan layanan kesehatan. Yang kelima, menerima THR. Dan yang keenam, menyatakan pendapat, berserikat, dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya rancangan undang-undang mengenai perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga, maka selanjutnya pekerja rumah tangga dapat diakui sebagai pekerja profesional yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan profesi lainnya. Pemberi kerja memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap PRT, diantaranya yang pertama, menyusun dan menandatangani perjanjian kerja dengan PRT. Lalu yang kedua, memberikan upah yang layak sesuai dengan ketentuan keberlakuan dan membayar upah tepat waktu. Yang ketiga, memberikan jam kerja yang manusiawi dan tidak melampaui ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja rumah tangga. Pemberi kerja memiliki sejumlah kewajiban yang bersifat mendasar dalam rangka menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak pekerja rumah tangga. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral pemberi kerja sebagai pihak yang mempekerjakan dan mendapatkan manfaat dari tenaga kerja PRT. Adapun kewajiban tersebut meliputi yang pertama, menyusun dan menandatangani perjanjian kerja dengan PRT. Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Dokumen ini harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan adil, termasuk mengenai ruang lingkup pekerjaan, jam kerja, hak cuti, dan hal lain yang relevan. Penandatanganan perjanjian kerja bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya eksploitasi, lalu memberikan upah yang layak sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar upah tepat waktu. Pemberi kerja wajib membayar upah secara manusiawi, setidaknya setara dengan upah minimum yang berlaku atau sesuai dengan standar kebanyakan umum di wilayah. Upah harus dibayarkan secara rutin dan tepat waktu tanpa
penundaan atau pemotongan yang tidak sah. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan yang layak bagi PRT dan keluarganya, memberikan jam kerja yang manusiawi dan tidak melampaui ketentuan yang berlaku. Yang nomor 3 ini, pemberi kerja. Maksudnya ialah pemberi kerja harus menetapkan jam kerja yang wajar sesuai dengan norma ketenagakerjaan nasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia. PRT tidak boleh dipaksa bekerja secara berlebihan atau di luar batas kemampuan fisiknya. Waktu istirahat harian dan mingguan juga wajib diberikan. Lalu yang keempat, memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. PRT berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan jaminan sosial baik melalui program pemerintah maupun skema lain yang disepakati dalam perjanjian kerja. Akses terhadap layanan ini penting untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perlindungan saat sakit, kecelakaan kerja, atau di masa tua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Pemberi kerja berkewajiban menjamin bahwa PRT bekerja dalam suasana yang aman, nyaman, dan bermartabat. Segala bentuk kekerasan fisik, verbal, seksual, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia dilarang keras. PRT berhak atas perlindungan segala bentuk diskriminasi atas gender, usia, agama, suku, atau status sosial. Upah yang layak bagi pekerja rumah tangga atau PRT diatur dalam pasal 6 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Ketentuan ini membedakan besaran upah berdasarkan sistem kerja PRT, yaitu apakah mereka tinggal bersama pemberi kerja atau tidak. Pertama, bagi PRT yang tidak tinggal bersama pemberi kerja, mereka berhak mendapatkan upah minimal sebesar Rp2 juta per bulan. Kedua, bagi PRT yang tinggal bersama pemberi kerja, mereka mendapatkan upah minimal sebesar Rp3.500.000 per bulan. Perbedaan ini muncul karena PRT yang tinggal bersama pemberi kerja biasanya memiliki beban kerja lebih banyak, waktu kerja yang lebih panjang, dan tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mengenai aturan ketentuan jam kerja yang manusiawi sebagaimana diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan waktu kerja yang adil baik tinggal maupun yang tidak tinggal di rumah pemberi kerja atau majikannya. Pertama, bagi PRT yang tidak tinggal bersama dengan pemberi kerja atau live out, waktu kerjanya dibatasi maksimal 6 jam per hari. Pembatasan ini memiliki maksud dan tujuan agar PRT tetap memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadinya sendiri, waktu yang cukup untuk beristirahat, serta untuk menjalani aktivitas lain di luar pekerjaan rumah tangga. Batas waktu ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja PRT dengan penugasan yang berlebihan, yang biasanya melebihi batas kewajaran. Sementara yang kedua, yaitu bagi PRT yang tinggal bersama pemberi kerja atau biasanya disebut dengan live-in, waktu kerjanya dibatasi maksimal 16 jam per hari. Meskipun mereka berada di dalam lingkungan kerja sepanjang hari, sepanjang waktu dan sepanjang hari, tidak berarti seluruh waktu yang dihabiskan di rumah majikannya dapat dianggap sebagai jam kerja. Pembatasan ini untuk mengakui adanya fakta bahwa PRT yang tinggal di rumah pemberi kerja seringkali
dipekerjakan dalam jangka waktu lebih panjang dan lebih fleksibel, sehingga perlu adanya batas maksimal untuk menjamin hak istirahat mereka. Dengan demikian, tetap tersedia waktu minimal 8 jam sehari untuk beristirahat atau tidak melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari prinsip kerja yang manusiawi. Terkait dengan sanksi, terdapat dua jenis sanksi. Yang pertama sanksi pidana dan juga sanksi administratif. Nah, sanksi pidana akan diberikan kepada pemberi kerja yang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 100 juta. Sedangkan untuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual ringan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Sedangkan sanksi administrasi diberikan kepada pemberi kerja yang tidak melakukan perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja rumah tangga. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebanyak 10 juta dan kewajiban untuk membuat perjanjian kerja paling lambat 7 hari setelah setelah pekerja rumah tangga mulai bekerja. Aturan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT yang selama ini sering bekerja tanpa kepastian upah dan hak normatif. Kesimpulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Pembantu Rumah Tangga, rancangan undang-undang tentang perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT hadir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi besar pembantu rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga dan perekonomian nasional selama ini. Pembantu rumah tangga menjadi kelompok yang rentan yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Melalui rancangan undang-undang ini, negara menegaskan bahwa pembantu rumah tangga berhak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Rancangan undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk membuat perjanjian kerja tertulis, memberikan hak dasar PRT, serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan bermartabat. Rancangan undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, penghormatan HAM, dan pemberdayaan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga. Melalui pengesahan rancangan undang-undang ini diharapkan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang selama ini bekerja dalam senyap di ruang-ruang domestik. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kegiatan penyusunan rancangan undang-undang perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga ini dapat terlaksana dengan baik.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan sepanjang proses ini, serta ucapan terima kasih secara khusus dari kami sampaikan kepada Bapak Tommy Michael SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Undang-Undang di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bimbingan, arahan dan dukungannya selama proses perancangan ini berlangsung. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan pandangan serta pengalaman mereka terkait isu perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Informasi dan perspektif yang mereka berikan menjadi landasan penting dalam penyusunan RUU kami. Kami berharap rancangan undang-undang ini dapat menjadi kontribusi awal dalam mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil, berpihak, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja rumah tangga di Indonesia. Sudah saatnya negara hadir untuk menjamin perlindungan yang layak bagi para pekerja yang selama ini mereka belum mendapatkan pengakuan hukum yang memadai. Mari bersama-sama mendorong RUU perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga untuk menjadi prioritas dalam agenda legislasi nasional demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.